Ini orang Pertamina ngeyel ini kerjainnya. Saya paksa-paksa, si Rifa cuma taruh di mana? Pulau Nipa. Ngabisin triliunan nggak ada guna, bos. Itu maksud gue tuh. Makanya gue bilang, kalau gue di Dirut Pertamina, gue udah pecat tuh semua. Gue bilang, pecat tuh hari ini juga, gue bilang. Kenapa mereka nggak takut? Karena berhak mecat kan Dirut, bukan Komut. Dan Menteri BUMN. Nah ini masalah kan. Kalau Komut hanya bisa menyatakan keberatan. Kalau Pertamina beli minyak, Anda punya insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal, mesti Komut yang tunggu di Tanjung Priok ngetesnya. Oke. Kalau itu ya semua dipecat aja. Gue suka ngomong kok. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Basuki Cahayapurnama, Ahok, mengaku tak bisa berbuat banyak di Pertamina karena jabatannya saat itu hanya sebagai komisaris utama bukan direktur utama. Namun kini jejak digital terbongkar saat Ahok pernah ditawari jabatan direktur utama Pertamina oleh Joko Widodo, namun ditolaknya. Bukti dua pernyataan Ahok yang bertolak belakang itu diunggah oleh Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat Yan Harahap. Masih temenan sama Pak Jokowi? Ya saya sih merasa, tapi saya nggak tahu dia masih teman sama saya, Pak. Saya sih masih teman. Saya masih merasa tetap teman saya. Kita bareng-bareng kok gitu lama itu ya. Dulu sih kompak banget. Ya kan? Ya kompak dah, karena gue kan kerja harus rajin. Iya, kompak banget dulu. Sekarang udah nggak kompak ya? Nggak juga sih, belum ketemu aja. Kapan terakhir ketemu? 1 tahun lebih lah. Apa waktu itu masih nggak ketemu ya? Beliau panggil saya, kali ini suruh saya jadi Dirut Pertamina. Spesifik waktu itu tujuannya diminta jadi Dirut kan? Iya. Setahun lalu itu tuh? Ya, cuma saya bilang, kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang, saya jadi Komut juga. Saya udah happy kok selama Dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah dari rugi terus bisa untung-untung sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Nah saya udah spesialis saya lah kalau pretelin detail gitu. Nah terus kan kenapa saya masih bercanda gini? Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi Komut. Kalau jadi Dirut Pak, duitnya banyak Pak. Mungkin 25-100% ya Pak. Emang berapa sih gaji Dirut saat ini Pak? Dirut bisa sampai 500 juta. Sebulan? Iya. Kalau Komut? 180-an. Tapi itu di luar bonus tantiam dan lain-lain. Kalau itu kan ada untung. Ya, kalau nggak ada untung nggak bisa. Kalau ada untung 1% sampai 1,3%. Dan dibagi ke seluruh. Bagi sampai pegawai semua. Ya. Itu pun saya turunin baginya ketika untung gitu banyak. Oke. 1%. Jadi malah ngomongin itu. Kembali ke Pak Jokowi. Jadi gimana Pak Jokowi? Saya bilang gitu Pak, jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu Pak. Kalau saya jadi Dirut, ada duit, gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat, saya bilang. Enggak, mesti telepon. Ya, terus saya mesti tanya situasi dari kalau ibu, ternyata ada hubungan yang serius. Saya tadi juga kayak orang saya tanya kan, Bu, ini kan saya di tengah dong. Bu, sama Pak Jokowi itu main sandiwara tuh serius ya Bu? Saya bilang gitu. Saya kan nggak tahu nih. Nggak ada ibu. Serius. Waduh. Melalui akun Twitternya, Andre Rosiade menuliskan, Pak Presiden Jokowi yang saya hormati, setelah melihat kerja dan perilaku saudara Basuki Cahayapurnama sebagai komisaris utama Pertamina, saya usulkan ke Pak Jokowi dan Pak Menteri Erick Thohir untuk mencopot saudara BTP dari jabatannya karena menimbulkan kegaduhan dan kinerja yang bersangkutan juga biasa-biasa saja. Pak Ahok itu sekarang adalah komisaris utama Pertamina, bukan lagi politisi ya, yang butuh cari panggung untuk pencitraan, tapi yang dibutuhkan adalah kerja nyata. Itu pertama ya. Yang kedua, Pak Ahok itu punya waktu ya, setiap minggu, hampir setiap minggu, di hari Kamis itu rapat dengan direksi Pertamina untuk menyampaikan hal-hal yang beliau keberatan. Sebenarnya itu bisa disampaikan. Tapi yang paling penting, data-data yang diumbar Pak Ahok itu, data-datanya tidak valid. Mohon maaf ya, Pak Ahok itu kalau bekerja, tentu dia akan rajin datang ke unit hulu Pertamina. Faktanya belum sekalipun Pak Ahok datang ke unit hulu Pertamina. Yang saya dapatkan informasi. Yang kedua, meninjau kilang saja. Pak Ahok baru sekali. Bung Andre. Ya, waktu itu mendampingi Pak Jokowi. Jadi lalu Pak Ahok keluar-keluar soal korupsi, maling di Pertamina. Faktanya kalau Pak Ahok punya bukti, serahkan ke
KPK, ke kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Itu malah komut ya, bicara di luar, pakai data yang salah, tidak valid, malah memberikan citra negatif kepada Pertamina yang sedang berusaha bangkit di semester kedua ini. Bayangkan di semester pertama Pertamina itu rugi, semester kedua ini di bulan Juni sudah mendapatkan keuntungan laba operasi 443 juta dolar. Tiba-tiba diberikan citra negatif oleh Pak Ahok. Ya, yang mohon maaf ya, untuk apa dia bicara di publik seperti itu gitu. Jadi kalau kata Bung Andre itu tidak Pertamina itu butuh super team, bukan Superman. Kita butuh orang yang mau bekerja sama, bukan orang yang sok bersih, sok powerful, sok paling hebat. Pak, terkait dengan Pertamina, Pak, terkait dengan Pertamina kan Pak Ahok mengaku senang bila akan diperiksa dengan Kejagung terkait Pertamina nih bakal membongkar hasil rapat. Nah, dari Kejagung apakah menyebut bola untuk meminta keterangan dari Pak Erick Thohir dan Boy, Pak, terkait dengan Pertamina ini? Proses penyidikan masih berjalan, ya, proses penyidikan masih berjalan. Nanti pihak-pihak yang kita anggap perlu untuk pembuktian pasti kita periksa. Dalam konteks bagaimana pernyataan Ahok yang dinilai dirinya tahu terkait dengan persoalan yang ada di Pertamina, itu Ahok digebuk secara ramai-ramai. Di X, di Twitter, Ahok babak belur. Banyak sekali amplifikasi video yang menuding Ahok sebatas pansos, Ahok sebagai orang yang mencari popularitas, Ahok hanya dituduh sebagai pahlawan kesiangan, dan Ahok kenapa tidak dari dulu ngomong ini dan seterusnya dan seterusnya. Memang orang juga banyak yang menyayangkan. Kenapa baru sekarang Ahok bicara ini secara terbuka? Sudah tak relevan lagi. Mengklaim dirinya paling hebat, mengklaim dirinya itu paling benar, mengklaim dirinya itu paling tahu dan paling berjasa terkait dengan bagaimana pengungkapan kasus korupsi yang ada di Pertamina. Sudah tidak relevan dan sudah tidak ada yang penting. Kenapa Ahok tidak dari dulu ngomong bahwa dirinya itu tahu persis bagaimana korupsi yang ada di Pertamina. Wajar kalau kemudian Ahok itu disebut sebagai pahlawan kesiangan. Coba misalnya kita bisa bayangkan, saat itu Ahok sebagai salah satu kader penting partai, PDIP sebagai partai pemilu, jadi komut, kemudian tahu persis terkait dengan korupsi, ngomong kepada publik. Tinggal disebut dan ditunjuk. Kira-kira siapa saja yang sebenarnya terlibat. Dan tinggal diinvestigasi dan laporkan kepada penegak hukum. Kenapa itu tidak dilakukan oleh Ahok misalnya ketika Ahok menjabat sebagai komut yang sebenarnya secara peran pastinya mengetahui secara signifikan. Dengan pernyataan Pak Ahok, ya sebenarnya itu dia sudah punya kewajiban untuk melaporkan. Kalau dia tidak melaporkan, dia bisa dianggap sebagai bagian dari pelaku korupsinya, gitu. Karena dia tidak mau tahu tapi dia tidak mau melaporkan, gitu. Ya, nah karena itu menjadi kewajiban hukum bagi Pak Ahok, ya untuk melaporkan kasus-kasus korupsi yang dia pegang atau dia ketahui, gitu ya, di dalam Pertamina, nah kepada penegak hukum. Dengan dia melaporkan itu, dia akan menjadi warga yang terhormat. Tidak hanya jadi gubernur, gitu ya, atau jadi direktur komisaris Pertamina, gitu, karena dia ikut tidak secara institusional, tapi secara pribadi melakukan pemberantasan korupsi.